Abdul Aziz bin Shalih Al-Tanha rahimahullah taala langsung dari Madinah ya. Fal yatafaddal Syekhuna Al-Karim bi ilqa'i kalimatihi mashkuran ma'jura. Nah, بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اللهم علمنا وفهمنا وفقهنا وانفعنا بما نقول وبما نسمع. قال المؤلف الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله في كتاب فضل الإسلام وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام والذي بعده أشر منه، ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. تفضل شيخ ترجم النص أولا. baik Syekhuna. Nah, di sini ada sebuah asar dinyatakan berasal dari Sufyan bin Uyainah, di mana asar itu berasal dari Mujahid, berasal dari Asy-Sya'bi, berasal dari Masruq, berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Nabi, di mana beliau menyatakan tidak ada sebuah tahun kecuali tahun setelahnya itu adalah lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Saya tidak mengatakan bahwa tahun tersebut adalah lebih subur daripada tahun sebelumnya, dan tidak pula yang saya maksud adalah ada pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Akan tetapi yang dimaksud adalah zahab ulama'ikum wa khiyarikum. Yang dimaksud dengan apa yang saya ucapkan tadi adalah perginya para ulama kalian dan orang-orang terbaik di antara kalian. Lalu kemudian setelah itu terjadi adanya beberapa kaum yang mereka itu mengukur segala perkara dengan pendapat-pendapat mereka pribadi. Wayan hadimul Islam Islam, sehingga dengan demikian maka agama Islam pun runtuh dan dapat dilubangi, gitu ya, dapat dilubang, ada lubangnya di Islam tersebut. Naam Syekh. هنا هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه جاء به المؤلف في باب فضل الإسلام، في باب الدخول الإسلام، في باب الدخول في الإسلام، ولذلك لينبه على مسألة مهمة جدا، وهي أنه مع ازدياد الأوقات والأعوام قد تزداد الشرور والآثام، فيريد أن يؤكد على مسألة مهمة جدا، وهي الحرص على العلم وعلى طلب العلم من العلماء. يريد أن يؤكد على هذه المسألة، ويؤكد على مسألة الفتنة باندراس العلم، لأن إذا اندرس العلم ظهر أهل الفساد. متى يظهر أهل الفساد والبدع والخرافات؟ إذا ضعف العلم وذهب العلماء. أما بوجود العلم ووجود العلماء فإن هؤلاء يخزقون ولا يستطيعون أن يجاهروا بباطل، فأراد ينبه إلى هذه المسألة المهمة. تفضل شيخنا حفظك الله. Naam Syekh, barakallahu fiikum. Jadi di sini yang ingin ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa semakin zaman kita itu maju, maksudnya semakin kita itu meninggalkan zaman-zaman terdahulu, maka kejahatan dan juga keburukan itu semakin banyak, semakin merajalela, dan juga yang namanya fitnah ya, itu semakin lebih banyak lagi daripada yang terdahulu. Sebabnya adalah karena orang-orang terbaik itu tidak ada meninggal dunia. Jadi para ulama dan juga orang-orang terbaik itu banyak yang meninggal dunia, sehingga orang-orang yang tersisa adalah orang-orang yang buruk. Jadi di sini Syekh menyebutkan bahwa kapan yang namanya fitnah dan juga keburukan itu akan merajalela, disebabkan karena kalau orang-orang itu
sudah kehilangan para panutan mereka ya, para ulamanya sudah tidak ada, kemudian orang-orang terbaik di antara mereka sudah tidak ada ya. Maka oleh karenanya kita harus betul-betul menuntut ilmu syar'i dan berpegang teguh terhadap ilmu yang kita pelajari, sehingga demikian kita bisa meminimalisir ya keburukan yang barangkali sudah nyata akan terjadi ya. Jadi di sini Ibnu Mas'ud memberikan peringatan kepada kita semua bahwa hendaknya kita itu mempelajari ilmu syar'i dan jangan meninggalkan para ulama, karena disitulah agar kita itu tidak terombang-ambing dan tidak termakan dengan fitnah. نعم. وأعظم من كلام ابن مسعود رضي الله عنه الحديث التالي عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح، وهو يدل على ما قال ابن مسعود. فابن مسعود رضي الله عنه استقاه فيما يبدو من هذا الحديث. نعم. وهنا مسألة مهمة، وهي بعض الناس قد يشكل عليهم هذا الأمر ويقول: أليس الأصل هو التفاؤل؟ نقول: نعم، الأصل هو التفاؤل. طيب، أليس في التاريخ وجدت أعوام أو سنوات أفضل من التي قبلها؟ نعم، وجد. في عهد عمر بن عبد العزيز مثلا كان بعد عهد الحجاج قريبا منه، وكان أفضل بكثير منه. في الجزيرة العربية انتشر الشرك، ثم جاءت دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جزاه الله خيرا وأنقذت المسلمين من هذا الشرك، وهكذا. فالمقصود به عام دون عام وبلد دون عام، ليست مسألة عامة، وإلا في الخير في الأمة باقي ولله الحمد. فلذلك لا يصاب الناس باليأس والقنوط. تفضل شيخنا حفظكم الله. Barakallahu fiikum Syekhana. Kemudian selain daripada asar daripada Abdullah bin Mas'ud ini, ada juga hadis yang maknanya serupa, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu kedatangan seseorang bernama Az-Zubair bin Adi. Dia mengadukan kepada Anas bin Malik tentang kejahatan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Lalu kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min." Bersabarlah kalian, karena sungguhnya tidaklah datang kepada sekalian sebuah zaman kecuali yang setelahnya pasti lebih buruk daripada zaman pertama. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian itu berjumpa dengan Rabb kalian. Kata Anas bin Malik, sami'tu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar ucapan ini langsung dari Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bukankah seharusnya kita itu harus bertafaul, artinya harus optimis gitu ya, harus beranggapan positif terus, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ini hadisnya itu seperti kita membuat kita itu seperti putus asa? Jawaban dari Syekh bahwa pada kenyataannya bukan berarti hadis ini bermakna umum untuk keseluruhannya, tidak ya. Jadi terkadang ada beberapa tahun di mana tahun setelahnya itu ternyata lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya seperti ini Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, itu setelah wafat Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi digantikan, lalu ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, di mana pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu tentunya lebih baik daripada apa yang dialami oleh kaum muslimin sebelumnya pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ya. Lalu kemudian misalnya Al-Jazirah Al-Arabiyah, Jazirah Arab secara umum ya, itu banyak sekali menyebar kesyirikan di Jazirah Arab. Lalu datanglah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala yang kemudian menyadarkan kaum muslimin dan menjadi sebab ya terselamatkannya mereka dari pemahaman syirik menuju ke pemahaman tauhid. Tentunya apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyebabkan tahun-tahun berikutnya lebih baik daripada tahun-tahun ketika kaum muslimin itu berada dalam
kesyirikan dan juga ketidaktahuan tentang tauhid. Gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa kebaikan itu dalam kaum muslimin akan selalu ada, akan selalu ada. Akan tetapi ketika kebodohan itu muncul, ketidaktahuan itu muncul, maka akan muncullah keburukan tadi itu. Sehingga di sini maksudnya adalah uh, suatu waktu dan sebuah negeri bukan secara seluruhnya gitu ya. Jadi ada keburukan di negeri ini, tapi ada juga kebaikan di negeri yang lain. Begitu juga waktu seperti itu, ada keburukan di waktu ini, ya di satu tempat, di suatu lokasi, tapi di lokasi yang lain malah kebaikan yang ada seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan hadis tersebut. Nah, Syekhina barakallahu fiikum. وفي هذا الأثر وكذلك قبله الحديث النبوي فيها تنبيه أيها الأخوة للمسلم أن يكون من أهل هذا الدين، وأن يتمسك به، وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن يحرص على طلب العلم وملازمة العلماء حتى لا تقع الشرور أو لا تزداد. ويحتاج المسلم في هذا إلى جهاد للنفس ومجاهدة للنفس، يحتاج إلى جهاد ومجاهدة مواصلة في طلب العلم، مواصلة في طلب العلم وفي تعليم العلم وفي العمل بالعلم. يحتاج إلى هذه الأمور كلها حتى يعني يضمح للشر، لأن كما قلت أهل الشر لا يزدادون وأهل البدع والخرافات ولا يظهرون إلا إذا وجدوا أن أهل العلم تقاعسوا عن نشر العلم، عن طلب العلم وعن نشره. وهذه مسألة مهمة جدا. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. Di hadis ini atau asar ini dibawakan di dalam bab ini itu untuk memotivasi kita sebagai para penuntut ilmu agar senantiasa kita itu menuntut ilmu, berpegang teguh dan juga istiqomah dalam menjalankan agama Islam, menggigit dengan gigi geraham kita, jangan sampai terlepas ya akidah dan ajaran agama Islam ini, selalu berpanutan kepada para ulama, selalu menuntut ilmu, selalu mujahadah, bersungguh-sungguh ya untuk menuntut ilmu, untuk selalu bertanya kepada para ulama ya. Jangan sampai para penuntut ilmunya itu malas-malasan dalam menuntut ilmu, dan jangan sampai mereka itu uh, berlepas dari para ulama ya. Jangan sampai seperti itu, karena dengan demikian maka keburukan tersebut akan terjadi ya. Jadi yang dimaksud hadis tadi itu memang tidak mengeneralisir seluruh waktu, karena ada beberapa waktu atau beberapa daerah yang malah lebih baik gitu. Ketika ada daerah-daerah lainnya itu buruk, malah ada daerah yang lebih baik kayak gitu. Karena kebaikan itu akan selalu ada, akan tetapi kebaikan itu adanya kapan? Ketika kita itu betul-betul berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam ya, dan mau mempelajari ilmu dan mengajarkannya ya. Dengan demikian maka kebaikan itu akan selalu ada. Tapi kalau kita itu sudah bergeser, sudah malas-malasan dalam menuntut ilmu, tidak mau mengajarkan lagi ilmu Islam ini kepada yang lain, maka pada saat itulah keburukan tersebut akan terjadi. Wallahu a'lam. Nah, Syekh. ثم انظروا في قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. يعني إذا ذهب العلماء والأخيار والصالحين في الأمة ماذا يحصل؟ هنا يأتي الجهلاء أهل الجهل فيقيسون الأمور بآرائهم من غير علم، ليس القياس الشرعي معروف المبني على أدلة، لا، يقيسون بآرائهم. يأتيك تقول هذه بدعة، يقول هذه بدعة حسنة، من أين جاء بحسنة؟ هكذا. فتأتي تقول له هذا الأمر محرم، يقول أين الدليل من القرآن والسنة؟ وهناك أدلة عامة تدل على بعض الأمور محرمة لضررها، وهكذا. فيأتي هؤلاء الذين يقيسون بآرائهم، أو من يسمون بعض الناس بالعقلانيين، ويقيسون الأمور بآرائهم فيضلون الناس، وهذه مصيبة عظيمة. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على طلب العلم بكثرة والقراءة وحضور مجالس الذكر، أن يحرصوا على ذلك،
لأنك بطلبك العلم تهيئ نفسك بإذن الله عز وجل إلى أن تكون أنت تسد ثغرة عظيمة في أمة الإسلام وتنفع المسلمين. هيئ نفسك لذلك وادعوا الله كثيرا. فقوله هنا ولكن بذهاب علمائكم وخياركم بقلة العلماء وقلة الأخيار، فإذا قلوا ظهر أهل الفساد والبدع ونشروا باطلهم، وعامة الناس مساكين فيهم جهل يصدقونهم، وهذه مصيبة عظيمة. فينبغي لمن آتاه الله قدرة ولو بسيطة على طلب العلم أن يطلب وينشر ما يعرفه ولا يتقاعس في ذلك ولا يتكاسل. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Jadi di sini dinyatakan ada asar Ibnu Mas'ud itu di pertengahannya ya. Itu yang beliau maksud itu bukanlah ada 1 tahun yang lebih lebih banyak hujannya daripada tahun sebelumnya atau tahun setelahnya ya, atau ada tahun yang lebih subur daripada tahun sebelumnya atau setelahnya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksudnya adalah zahab ulamaikum khiyarikum, yaitu sirnanya para ulama kalian dan orang-orang baik di antara kalian. Jadi ketika para ulama itu meninggal dunia, mereka itu sudah tidak ada lagi, dan juga orang-orang baik dan orang-orang saleh itu tidak ada, maka yang muncul yang menjadi pedoman untuk orang-orang secara umum adalah orang-orang jahil. Dan mereka itu yang dinyatakan di sini semua yahdutsu aqwamun yaqisuna al-umura bi ara'ihim. Lalu kemudian muncullah orang-orang kaum-kaum yang mereka itu menganalogikan beberapa perkara dengan pendapat-pendapat mereka. Artinya kias itu ya, melakukan kias sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan pendapat mereka. Jadi bukan kias yang dimaksudkan dalam usul fiqh gitu. Ya, kias bukan yang itu ya, tapi ini di sini maksudnya adalah mereka itu menganalogikan perkara-perkara dalam agama sesuai dengan apa yang mereka inginkan saja, sesuai dengan pendapat-pendapat mereka. Bayan hadimul Islam wa Islam, sehingga agama Islam ini akan hancur, binasa, dan akan terlubangi gitu ya. Jadi di sini Syekh menyebutkan bahwa kita sebagai orang-orang yang diberikan ilmu ya, maka hendaknya kita itu berpegang teguh terhadap agama Islam ini, hadir majelis-majelis ilmu, selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, selalu bersemangat untuk mengajarkan ilmu kita. Karena dengan apa yang kita lakukan itulah caranya kita itu meminimalisir keburukan ini supaya orang-orang jahil itu tidak muncul. Jadi orang-orang jahil itu kalau mereka muncul, maka mereka akan menganalogikan segala sesuatu dengan hawa nafsu mereka. Mereka mengatakan misalnya ada bid'ah hasanah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika dikatakan ini haram, gitu, mana dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis? Ketika dikatakan mereka malah tidak setuju dan lain sebagainya. Jadi kemunculan orang-orang jahil ini karena yang berilmu diam saja. Kemunculan orang-orang yang jahil ini karena orang-orang yang thalabatul ilm atau para penuntut ilmu itu, mereka tidak mau mengajarkan ilmu mereka, atau mereka itu bermalas-malasan dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Gitu ya. Jadi intinya bahwa siapapun yang diberikan kemampuan untuk menuntut ilmu dan memiliki kemampuan dalam ilmu syar'i, hendaknya mereka itu mengajarkannya kepada yang lain. Jangan hanya berhenti pada dirinya saja, jangan. Jadi diajarkan kepada yang lain. Sehingga ilmu ini terus berestafet gitu ya, dari generasi ke generasi. Kemudian dengan demikian maka orang-orang jahil tadi tidak akan merajalela. Nah, Syekhana barakallahu fiik. وهناك ثالثان مفسدان جدا. الثالث الأول منهما الجهل، الثاني الهوى، اتباع الهوى، الثالث القياس الفاسد على غير علم شرعي. انظروا إلى بدعة الرافضة والأشعرية والمعتزلة والجهمية، من أين نشأت؟ من الجهل وسوء فهم النصوص. الجهل يورث سوء فهم النصوص واتباع الهوى والقياسات الفاسدة. من هنا نشأت هذه البدع والضلالات
نشأت هذه البدع والضلالات وتلقفها بعض العامة الذين لا يفقهون مساكين، وهذه مصيبة عظيمة الحقيقة، مصيبة عظيمة. فلذلك ينبغي أن ننتبه لهذه. من أين أولت الأسماء والصفات أو عطلت؟ بعضها عطل تماما وبعضها أول. من أين جاءت؟ من الجهل واتباع الهوى والقياسات الفاسدة، قياسات الفاسدة والجهل واتباع الهوى، وهذه مصائب عظيمة. فلذلك ينبغي أن ننتبه لهذه الأمور، فهي خطيرة جدا، خطيرة جدا. تفضل شيخنا حفظك الله. Syekhana barakallahu fikum. Jadi di sini Syekh menyebutkan ada 3 penyebab utama kenapa fitnah itu tersebar misalnya, atau kejahilan tersebar. 3 penyebab utama yang menghancurkan agama Islam. Yang pertama adalah kejahilan, ya, ketidaktahuan tentang hukum-hukum Islam dan juga tentang syariat Islam. Itu pertama, kejahilan. Lalu yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, memperturuti keinginan pribadi, ya. Lalu yang ketiga adalah al-qiyasat al-fasidah, atau analogi-analogi yang rusak, yang tidak sesuai dengan seperti yang diajarkan oleh para generasi as-salafus saleh. Jadi Syekh menyebutkan misalnya ada kelompok-kelompok sekte-sekte, ada seperti Mu'tazilah, bahkan ada Rafidhah, ya. Ada juga misalnya seperti Asy'ariyah, Jahmiyah dan lain sebagainya, yang mereka itu adalah sekte-sekte yang tentunya sekte-sekte yang sesat, ya. Mengapa mereka muncul? Ya disebabkan karena adanya kejahilan, tidak tahu tentang ilmu agama yang benar. Lalu disebabkan juga karena su'u fahmin nusus, memahami nas-nas teks-teks agama, baik itu ayat ataupun hadis, dengan buruk, dipahami dengan buruk, ya. Lalu kemudian melakukan qiyas yang buruk juga, atau menganalogikan analogi yang tidak benar. Maka dengan demikian maka muncullah filsafat sesat seperti itu. Begitu juga misalnya seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan juga sifat-sifat yang maha luhur, ya. Al-asma wa sifat. Itu sebagian ada yang ditakwilkan, bahkan sebagian lagi ada yang diingkari. Ya, kenapa kok ada yang mentakwilkannya dengan takwilan-takwilan yang tidak pernah diajarkan oleh generasi salaf, lalu bahkan ada juga yang mengingkarinya, tidak percaya gitu, diingkari. Kenapa kok seperti itu? Jawabannya karena tadi itu. Yang pertama sebabnya adalah kejahilan, ketidaktahuan tentang hal tersebut, tentang ilmu syar'i. Lalu yang kedua adalah karena mengikuti hawa nafsu. Lalu yang ketiga juga disebabkan karena adanya qiyas yang buruk, ya. Jadi menganalogikan, tapi analoginya itu tidak seperti apa yang diajarkan oleh generasi salaf, ya. Al-qiyasat al-fasidah. Ya, jadi dianalogikan. Oh, ini kalau ditetapkan untuk Allah berarti seperti makhluk. Kalau ini berarti begini-begini. Akhirnya karena itu menjadi seperti makhluk, ya udah, mendingan dihilangin aja sekalian gitu, atau tidak dipercayai sekalian, ditakwil atau diinikan gitu ya. Karena kalau ditetapkan sifat tersebut jadi seperti makhluk kayak gitu. Padahal mereka ya harusnya kan ditetapkan tapi tidak seperti makhluk gitu. Ini mah sama sekali tidak ditetapkan karena menurut mereka seperti makhluk seperti itu. Nah, Syekhana barakallahu fikum. وهنا مسألة أخرى أيها الأخوة مهمة. هنا في آخر الأثر قال مسعود رضي الله عنه: فيهدم الإسلام ويسلم. يعني إذا ذهب العلماء وذهب العلم وانتشر الجهل والبدع والخرافات، هنا يهدم الإسلام ويسلم والعياذ بالله. لكن هذا الأثر وقبله الحديث النبوي الذي ذكرته قبل قليل، يقول العلماء أنها جاءت مخرج الغالب الأغلب، وإلا في الأمة فيها خير كثير، الأمة فيها خير كثير، ولذلك لا يصلح أن يفهم على ظاهره فيصاب الناس باليأس. هنا أقول لكم كلام جميل للعلامة الألباني رحمه الله، قال: فهذا الحديث يتكلم عن الحديث النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر الحديث الآن، قال
لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله: فهذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها مثل أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام، فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه بل هو من العام المخصوص، فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه فيقع في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن. والله سبحانه وتعالى قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، تفضل يا شيخنا حفظكم الله. Ya, jadi di sini hadis-hadis yang seperti dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa la ya'ti amun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, itu adalah hadis yang sahih, ya. Akan tetapi maknanya menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani bahwa yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah hadis itu adalah termasuk al-amul makhsus, hadis yang umum akan tetapi dikhususkan dengan dalil-dalil yang lainnya. Jadi kita tidak bisa memahami hadis ini dengan satu hadis ini saja, harus digabungkan dan juga dihimpun dengan hadis-hadis yang lainnya, di mana hadis-hadis yang lainnya itu menyatakan adanya kebaikan pada umat ini akan tetap selalu ada kebaikan pada umat ini. Sehingga yang dimaksud dengan keburukan dalam hadis ini itu adalah bahwa keburukan tersebut ada akan tetapi tidak menyeluruh. Misalnya seluruh umat Islam semuanya berada dalam keburukan atau ini tidak, ya. Jadi itu adalah di sebuah tempat tapi tidak di tempat yang lain, atau di sebuah waktu tapi tidak di waktu yang lain, dan seperti itu. Jadi itu bukan merupakan sesuatu yang alam atau umum, ya. Jadi tidak boleh dipahami seperti itu. Pemahaman yang benar mengenai hadis ini bahwa hadis itu adalah hadis yang umum dan sudah dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain. Sehingga cara memahaminya bahwa keburukan itu ada pada sebuah tempat tapi tidak ada pada tempat yang lain, ya. Sehingga orang-orang yang membaca hadis ini tidak mengalami pesimisme, ya. Dia tidak pesimis, wah ini buruk nih berarti bukan buruk-buruk terus nih. Enggak, ya. Jadi jangan pesimis, harus tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani. Nah, Syekh barakallahu fiikum. وهنا فوائد من هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. الفائدة الأولى: أهمية وجود العلماء النصحة في أوساط الناس، فهم نور يستضاء به في الظلمات. نعم، الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فينبغي للمؤمنين، أولا ينبغي للعلماء وطلبة العلم أن ينزلوا إلى أوساط الناس، أن يتواضعوا وينزلوا في أوساط الناس، يختلطوا بالناس، يوجهوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وينبغي أيضا لعامة الناس وطلبة العلم أن يستفيدوا من وجود العلماء قبل أن يموتوا ويذهب ما معهم من العلم، ينبغي لهم أن يستفيدوا منهم. نعم، تفضل شيخنا عبد الله. Nah, kemudian selanjutnya di sini bahwa hendaknya para ulama dan juga para penuntut ilmu, mereka itu mau bergaul dengan orang-orang, mau berinteraksi dengan orang-orang, jangan diam di rumahnya aja. Jadi harus betul-betul bersinggungan dengan kaum muslimin yang lainnya, dengan masyarakat, dan mengajarkan kebaikan ini kepada mereka, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi harus betul-betul mengajarkan apa yang mereka pelajari. Jangan sampai mereka mati lalu kemudian ya ilmunya terbawa dengan kematiannya, gitu ya. Jadi diajarkan ilmu ini, ditularkan kepada yang lain, gitu ya. Memberikan pengaruh kepada yang positif, ya, pengaruh yang positif kepada masyarakat, ya. Jangan hanya mentok ilmunya pada dirinya sendiri saja, ya. Sebelum dia meninggal dunia dia harus mengajarkan ilmu ini kepada yang lain, sehingga dengan demikian kebaikan itu akan terus berestafet, gitu ya, dari dia kepada orang yang diajarkan, nanti dia mengajarkan lagi kepada yang lain, terus seperti itu, nggak mandek pada dirinya sendiri. Itu yang saya pahami dari apa yang tadi disampaikan oleh Syekh. Nah, Syekh barakallahu. الفائدة الثانية: أهمية وجود أهل الفضل
وخيار الناس في أوساط الناس عسى أن يرفع الله بهم البلاء. خيار الناس قد يكونوا من العلماء أو من غيرهم. هؤلاء يقومون الليل، يصومون النهار، يمسكون ألسنتهم عن الباطل وعن الخوض فيما لا يعنيهم، يذكرون الله، يتلون القرآن. هؤلاء لهم أثر عظيم في الأمة، أيضا لهم أثر عظيم في الأمة. ذكروا عن أحد قواد المسلمين أن كان معه رجل كبير في السن، وكان لا يستطيع أن يقاتل، لكن يدعو للجند، يدعو لهم. فقال القائد: إن إصبع محمد بن واسع لأفضل عندي من 1000 فارس. يعني دعاءه، تضرعه. نعم. ولذلك ينبغي المسلم أن يحرص على أن يدعو له والديه، ويبغى الوالدين يحرصوا يدعون لأبنائهم بل يرزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح والثبات. فوجود أهل الفضل وخيار الناس مهم جدا في الأمة، ولأنهم قدوات الناس يقتدون بهم، فينبغي أن يوجد هؤلاء، وأن يحرص الإنسان على أن يكون من هؤلاء، أن يكثر من الأعمال الصالحة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya, tadi faedah yang pertama itu sudah Anda terjemahkan. Ini faedah yang kedua dari hadis ini, bahwa uh, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan eksistensi orang-orang baik di tengah umat Islam. Ya, jadi ada khiyarul ummah. Ada kan tadi disebutkan pertama zahab ulamaikum wa khiyarikum. Kalau ulama itu tentunya orang-orang yang berilmu. Tapi kalau khiyar itu adalah orang-orang yang terbaik, yang menjadi panutan, yang merupakan orang-orang soleh, ya. Ya, belum tentu mereka itu memiliki ilmu yang cukup, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan, orang-orang soleh. Keberadaan mereka ini sangat penting di tengah-tengah umat. Karena dengan keberadaan mereka ini, keberkahan itu ada di tengah-tengah umat kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Bahkan diceritakan oleh Syekh tadi itu ada panglima perang yang mereka itu panglima perang terlebih dahulu, ya, yang selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemenangan dalam peperangan mereka itu. Para panglima perang itu menganggap bahwa kemenangan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu sebabnya adalah doa daripada orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah umat Islam. Maka seseorang di antara mereka mengatakan, sungguh telunjuknya Muhammad bin Wasi' rahimahullah, yang merupakan salah satu tokoh dari ulama dari kalangan tabi'in, kalau berdoa kan ditunjuk, ya, pakai telunjuk itu. Kata panglima perang ini, sungguh telunjuknya Muhammad bin Wasi' itu lebih aku sukai daripada 1000 pasukan prajurit. Maksudnya itu doanya Muhammad bin Wasi' yang terkenal sangat diijabah itu, ya. Itu lebih saya sukai daripada adanya 1000 pasukan gitu. Jadi keberadaan di orang-orang baik, orang-orang soleh di tengah-tengah umat ini, mereka itulah yang mempertahankan keberkahan umat ini, dan mereka itulah, dengan sebab mereka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam ini. Oleh karenanya, para penuntut ilmu, ya, mudah-mudahan mereka juga termasuk pada khiyarul ummah ini, ya. Mereka harus betul-betul memperjuangkan agama Islam ini, mempelajari agama Islam dan mengajarkannya, ya. Karena keberadaan mereka dan juga para penuntut ilmu, ya, insya Allah itu merupakan sebab keberkahan umat ini, dan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada umat ini. Itulah keutamaan dari eksistensi khiyar al-ummah atau ahli al-fadl, ya, orang-orang soleh dari kalangan umat Islam ini. Wallahu a'lam. Naam syekhana. الفائدة الأخرى: أغلى ما يملكه المؤمن في هذه الحياة دينه، فهو رأس ماله في الدنيا والآخرة. وهذه مسألة مهمة جدا أيها الأخوة. للأسف الشديد بعض المسلمين وخاصة بعض الشباب بالذات، لما ضعف الدين في قلوبهم وضعف الاعتزاز بالدين، أصبح ينظر لهؤلاء الغربيين على أنهم أفضل من المسلمين وأن حضارتهم أفضل، ويتمنى أن يعيش بينهم. وجاءتني رسالة قبل أيام قليلة عن هذا الأمر. شخص من إحدى الدول العربية يشتكي أن الناس في بلده، الشباب بالذات، صاروا يفتخرون
في المعيشة في الدول الغربية. يفتخر أحدهم بأن له عمه وله خالة تعيش في دولة كذا ودولة كذا، صاروا يفتخرون بذلك، صاروا يحتقرون ما عليه المسلمين، وهذا مصيبة، مصيبة عظيمة. أنت أكرمك الله بأعظم دين، دين الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. أنت أنعم الله عليك بهذا الدين، هذه نعمة عظيمة، تمسك بها، عضد عليه بالنواذج، افتخر به، حافظ عليه. والله عز وجل أمرنا بالاعتزاز بهذا الدين، لكم دينكم ولي دين، فتعتز بدينك يا أخي وتتمسك به ولا تعرضه للضياع. بعض الناس يذهب يعيش في دول غربية، دول كافرة، ثم رويدا يضعف دينه، وهذا مصيبة. بل شكى لي رجل قبل سنوات في الحج في مكة أنه يعيش في دولة أوروبية، وأنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، ويجمع الصلوات مع بعض، 5 فروض يجمعها، وهذا مصيبة. كيف تضيع صلاتك من أجل الدنيا؟ فينبغي أن ننتبه لهذا ونعتز بهذا الدين، نعتز بصلاتنا، نعتز بأخلاقنا ونحافظ عليها. تفضل شيخ حفظك الله. Harta terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim, dan modal utama yang dia miliki yang terbaik bagi seorang muslim adalah agamanya. Agama Islam ini adalah yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim. Maka hendaknya ia itu merasa bangga dengan agama Islam yang dia peluk. Jangan dia itu malah minder dengan negara-negara barat dan juga misalnya teknologi mereka, kemajuan mereka dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai orang Islam kemudian merasa minder gitu. Syekh menyebutkan bahwa ada sebagian orang dari beberapa negara Arab yang mereka itu malah merasa bangga ketika mereka itu tinggal di negara-negara Eropa, lalu melihat perkembangan teknologi di sana, peradaban yang maju dan lain sebagainya. Ya, mereka menganggap bahwa hal tersebut lebih baik daripada apa yang ada pada kaum muslimin. Tidak ya. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu adalah kebenaran agama, bukan kemajuan teknologi gitu ya. Jadi kita hendaknya betul-betul berpegang teguh dengan agama Islam ini dan membanggakan agama Islam yang kita peluk ini ya. Karena ini merupakan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka itu orang-orang Eropa di barat ya, ada yang banyak yang nggak beragama, ada juga yang beragamanya itu adalah Kristen, Nasrani dan sebagainya. Itu semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di dunianya itu mereka akan mendapatkan kenikmatan, akan tapi di akhiratnya selama-lamanya di neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain daripada agama Islam. Ya. Dan siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Agama tersebut selain Islam itu pasti akan ditolak dan nanti dia di akhirat termasuk dalam orang-orang yang merugi. Ya. Seharusnya yang menjadi syiar kita itu adalah lakum dinukum waliya din. Bagi mau agamamu, bagi agama kau sudah. Ya. Jadi jangan sampai kita itu malah merasa minder dengan peradaban orang-orang kafir itu. Ya. Yang seharusnya kita ini yang lebih tinggi daripada mereka gitu. Justru mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu siapa Tuhan mereka yang menciptakan mereka, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi nilai plus ya, bukan dilihat dari segi materi ya. Jadi di sini Syekh menyebutkan bahwa bahkan ada orang yang mengatakan bahwa dia itu tinggal di sebagian negara Eropa dan tekanan pekerjaan dan sebagainya sehingga tidak bisa melakukan sholat pada waktunya. Jadi sholatnya dijamak gitu ya. Masa 5 waktu sholat dijamak jadi satu gitu, dirapel semuanya, kan aneh gitu ya. Kenapa untuk mencari dunia kok sampai menggugurkan sholat, sampai mengorbankan sholat gitu. Seharusnya tidak sampai seperti itu. Agama ini yang di nomor satukan, ya nomor dunia itu di nomor dua kan. Begitu. Jangan sampai agama kita ini justru malah dikorbankan untuk mencari dunia gitu. Itu sebagaimana yang pernah ditanyakan juga kepada Syekh. Nah, Syekh barakallahu fikum. وهنا فائدة مهمة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وهي أن هذا الكلام
فيه تحذير، فهو محذر وموصي بالعناية بالعلم والعلم النافع. ما هو العلم؟ العلم النافع المبني على كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مع كثرة الشرور والبدع والخرافات. فينبغي للمؤمن أن يعتني بالعلم وأن يعتني بالاستفادة من تجارب العلماء، كيف طلبوا العلم، كيف سهروا، كيف تعبوا. يستفيد أيضا من أخلاقهم. قالوا إنه كان كذا 12,000 يجلسون في مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قالوا كذا منهم 1000 يكتبون، وكذا 1000 ينظرون في سمت الإمام وأخلاقه وورعه ويستفيدون. فهكذا ينبغي الحقيقة أن يستفاد من العلماء، من علمهم ومن سمتهم وورعهم ودينهم وتقواهم. يستفاد من هذه التجارب، كيف طلبوا العلم، كيف حصلوا عليه، وإخلاصهم يستفادوا منه. نعم تفضل شيخنا حفظك الله. Kemudian juga bahwa kita itu hendaknya mencontoh para ulama. Jadi kita itu menuntut ilmu, ya. Lalu kemudian kita juga melihat para ulama-ulama kita itu bagaimana mereka itu kok bisa jadi ulama, kok bisa punya banyak ilmu seperti itu, ya. Jadi kita harus mencontoh mereka, baca sirah-sirah mereka, sirah para sahabat, sirah para ulama tabi'in, sirah Imam Syafi'i dan lain sebagainya misalnya. Itu dan juga ulama kontemporer sekarang. Mereka itu kan nggak ujuk-ujuk jadi ulama begitu aja kan, enggak. Jadi mereka itu bertahap tentunya. Mereka menuntut ilmu, belajar dari syekh ini. Kemudian akhirnya menjadi alim. Maka oleh karenanya harus kita itu belajar dari para ulama, bukan hanya mempelajari ilmu mereka, tapi juga mempelajari bagaimana mereka itu kok bisa jadi ulama gitu. Mempelajari bagaimana sirah mereka dalam menuntut ilmu. Disebutkan pula bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu majelis ilmunya itu dihadiri oleh ribuan orang. Tapi tidak semua orang itu mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Ada sebagian yang mencatat, ada sekian ribu misalnya mencatat. Lalu sebagian besarnya tidak mencatat. Karena tujuan mereka datang ke majelis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu bukan untuk mencatat ilmu, tapi mengambil akhlak dari Imam Ahmad, mengambil agama dari Imam Ahmad, mengambil moral dari Imam Ahmad, ya. Jadi mereka mempelajari samt. As-samt itu artinya akhlak, ya, kewibawaan, adab, ya, dari Imam Ahmad. Belajar itu dari Imam Ahmad. Bukan belajar ilmunya, bukan belajar riwayatnya, ya. Jadi ketika Imam Ahmad itu duduk di majelis ilmunya, lalu dihadiri oleh ribuan orang, itu tidak semua ribuan orang itu mencatat riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, bukan, ya. Tapi mereka itu sebagian besarnya justru ingin mempelajari akhlak, agama, ketakwaan, dan juga adab yang ada pada diri Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya sebagian kecil saja yang merupakan murid-murid Imam Ahmad yang mereka itu mencatat riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam majelis tersebut. Sehingga intinya bahwa kita itu ketika ada ulama, yang kita pelajari dari ulama itu bukan hanya ilmu saja, tapi kita juga mempelajari kewaraan mereka. Waraan itu ya ketakwaan mereka, mempelajari agama mereka, mempelajari akhlak mereka, mempelajari bagaimana dulu mereka itu menuntut ilmu, dari siapa aja belajarnya, bagaimana kesabarannya, bagaimana, ya, kita pelajari itu semua. Itu yang disampaikan oleh Syekh. Nah, Syekhana barakallahu fiikum. انتهى موضوع هذه الليلة، وعندي حقيقة موضوع آخر، لأن هذا الأثر هو آخر نص في باب الدخول في الإسلام، في باب الدخول في الإسلام. فلذلك الآن ننتقل إلى باب ثاني وهو باب تفسير الإسلام، فلا أريد أن ندخل فيه، ولا سيما أنه يبقى حوالي 35 دقيقة على الأذان، فأريد أن ندخل فيه ولا نكمله. لكن الوقت المتبقي إن شئتم ننتهي حتى لا نؤخركم،
أو أن نترك المجال إذا كان في أسئلة، أو ننتقل إلى موضوع آخر له صلة بموضوعنا. وعندي موضوعين: موضوع فضل العلم والتعلم، وموضوع أثر الدعوة في إصلاح الناس، وكلها لها علاقة بهذا الموضوع السابق. فالاختيار لكم، إن شئتم ننهي الدرس هذه الليلة، أو ننتقل إلى أحد الموضوعين، أو نترك المجال للأسئلة فقط. تفضلوا، حياكم الله. لو سمحت يا شيخنا اذكر لي الموضوعين مرة أخرى. موضوع أثر فضل الدعوة. العلم والتعلم، هذا موضوع فضل العلم والتعلم. الموضوع الثاني أثر الدعوة والثاني. في إصلاح الناس. Baik, baik Syekh. Jadi di sini waktu yang tersisa untuk Syekh menjelang azan maghrib di Madinah adalah sekitar setengah jaman lagi. Jadi materi untuk dari Risalah Fadlul Islam sudah selesai. Ya, akan masuk ke tema yang selanjutnya itu pada pertemuan yang akan datang. Akan tetapi apakah mau diselesaikan saja lalu langsung dibuka sesi tanya jawab, atau di sini ada Syekh ada dua materi lain gitu ya. Yang pertama itu adalah asarud dakwah, yaitu berkaitan dengan pengaruh daripada dakwah Islam di tengah masyarakat. Yang kedua ada tema tentang keutamaan ilmu dan juga mempelajari ilmu syar'i. Satu dari dua tema tersebut akan beliau sampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ikhwah dan akhwat sekalian. Kira-kira mau pilih yang mana, silahkan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? يمكن أثر الدعوة شيخنا. Ya, silakan. Tafadhol akhi, tafadhol. Apa? نعم. عفوا، الآن مسموع؟ يمكن أثر الدعوة شيخنا. Ini putus-putus. أثر الدعوة. نعم شيخنا. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أولا هنا سؤال مهم: ما هي الدعوة إلى الله؟ ما هي الدعوة إلى الله؟ هي دلالة الناس على الخير ونهيهم عن الشر. والله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الله فلاح الأمة على القيام بهذا الواجب العظيم، فهو واجب على كل المسلمين، كل بحسب استطاعته العلمية، بحسب القدرة العلمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فالإنسان ما يحكر نفسه، إذا عرف حديث آية أو حديثا وعرف معناها الصحيح بشرط معناها الصحيح، فله أن يبلغها. ما يقول أنا لست عالما، له أن يبلغها لزوجته، لأبنائه، لأصدقائه، عائلته، وهكذا يبلغ الناس ويذكرهم بها. نعم. والله عز وجل كما قلت في الآية، وفي الآية الأخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهو واجب عظيم الدعوة إلى الله، فهي أمرها عظيم وثوابها عظيم، فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا الأثر والثواب العظيم. نعم، تفضل شيخنا، حفظك الله. Alhamdulillah, Syekh. Jadi tema yang akan dibawakan oleh Syekh sekarang ini adalah asarud dakwah, yaitu tentang pengaruh daripada dakwah Islam di tengah masyarakat. Pertama tentunya disebutkan di sini, ini masih ada kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh Habib Ibnu Mas'ud pada asar terakhir pada Risalah Fadlul Islam ya. Pertama tentunya dakwah itu apa ya? Dakwah itu adalah mengajak orang lain kepada kebaikan dan melarang mereka dari keburukan. Itulah yang disebut dengan dakwah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat 104 di surat Ali Imran, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaknya ada di tengah-tengah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf serta melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung.
Jadi keberuntungan di sini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat 104 ayat surat Ali Imran di sini digantungkan kepada adanya orang-orang yang melakukan tadi, ya, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang mungkar. Jadi salah atau keberuntungan tersebut akan digapai oleh orang-orang tersebut. Maka oleh karenanya dakwah itu harus dilakukan. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan umat yang terbaik ini bahwa sebabnya itu adalah karena kalian itu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu mau menjadi umat yang terbaik, maka kita itu menjadi dakwah. Dengan kita dakwah, kita akan menjadi umat yang terbaik. Kita juga menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungannya. Gitu. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Syekh. Nam Syekh barakallahu fikum. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم، أي لا أحد أحسن منه. وهناك قاعدة مهمة عند العلماء، وهي أن العمل الصالح المتعدي النفع مثل الدعوة إلى الله، مثل السعي على الأرامل والمساكين وغير ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأعمال أعظم أجرا من العمل الصالح القاصد عن نفسه، وفي كل خير. يعني لو الإنسان مثلا تفرغ فقط لتلاوة القرآن، يقول هذا عمل صالح عظيم لا شك. تفرغ الصيام تطوع، هذا عمل صالح عظيم. لكن إذا جمع معه الأعمال الصالحة المتعدية هذا نور على نور، وهذه أفضل إذا حرص على الدعوة إلى الله، على طلب العلم. ولذلك بعض أهل العلم الذين يحرصون على طلب العلم لا يستطيعون يصومون بعض الأيام لأنه مشغول بالبحث والتحضير فما يستطيع يصوم، فهو مأجور ويكتب له أيضا أجر الصيام إذا كان نواه ولكن منعه طلب العلم. فهذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن نتنبه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن قال لأن يهديك الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. حمر النعم ذلك الوقت أنفس الإبل. تفضل شيخنا حفظك الله. Kemudian ada juga ayat nomor 33 di surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh dan ia mengatakan sesungguhnya aku termasuk ke dalam orang-orang yang beragama Islam, yang orang-orang muslim. Di sini waman ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik, maksudnya ini adalah pertanyaan, itu istifhamnya adalah istifham taqriri untuk menyatakan bahwa tidak ada lagi yang lebih baik daripada orang itu. Jadi orang yang berdakwah itu adalah orang yang terbaik. Sudah nggak ada lagi yang lebih baik daripada dia. Karena orang yang berdakwah ini ya, dia itu melakukan apa yang telah dilakukan oleh para nabi. Ya. Jadi orang yang berdakwah adalah orang yang terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh menyatakan membawa sebuah kaidah yang penting. Ya. Kaidah tersebut adalah bahwa kesolehan yang berdampak positif pada orang lain dan memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain itu lebih baik daripada kesolehan individu. Ya. Artinya ketika seorang itu dia memberikan sedekah kepada orang-orang fakir miskin atau memberikan bantuan kepada para janda-janda yang membutuhkan dan juga kebaikan-kebaikan lain yang bisa dirasakan oleh kaum muslimin selain daripada dirinya, maka hal tersebut lebih baik daripada kesolehan yang sifatnya itu pribadi. Misalnya dia hanya ngaji saja atau hanya sholat sunnah saja gitu ya. Itu baik juga, semuanya baik. Akan tetapi ketika ada kesolehan ataupun amal soleh yang bisa dirasakan oleh orang lain, yang manfaatnya itu juga dirasakan oleh orang lain, maka amal soleh tersebut lebih baik daripada amal soleh yang manfaatnya itu hanya untuk dirinya.
sendiri. Ya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib pernah di nasihati oleh Rasulullah SAW bahwa la an yahdiyallahu bika rajulan, jika seseorang itu mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalurmu, ya. Jadi dia itu dapat hidayah karena engkau. An yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh hal tersebut lebih baik untukmu daripada engkau mendapatkan unta-unta merah. Gitu. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi Ali bin Abi Thalib agar dia itu bisa memberikan pengajaran Islam kepada orang-orang kafir sehingga orang-orang kafir itu kemudian masuk Islam. Ya. Karena setiap ada orang yang masuk Islam gara-gara kita, maka kitanya itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, lebih baik daripada unta-unta merah yang merupakan harta terbaik pada zamannya. Nah, Syekh barakallahu fikum. وهنا سؤال مهم: هل الدعوة إلى الله عز وجل واجبة على كل مسلم أم هي خاصة بالعلماء والدعاة كما يظن كثير من الناس؟ الجواب: واجبة على كل مسلم، ولكن بحسب القدرة العلمية، بحسب القدرة والعلمية. أحيانا تكون واجب عيني، وأحيانا تكون واجب كفائي. كيف؟ الوجوب العيني أمثلته الوالدان، الزوج والأزواج في بيوتهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا يدل على الوجوب أن تأمرهم وتدعوهم إلى الله عز وجل. أمثلة الواجب الكفائي: إذا قام عدد من الناس بالدعوة بشكل يكفي الأمة، يكفي أهل البلد، هنا تكون الدعوة إلى الله واجبا كفائيا. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Lalu muncul pertanyaan, apakah dakwah itu hukumnya seperti apa gitu ya? Apakah hukumnya itu wajib, sunnah atau apa, bagaimana gitu ya? Maka Syekh menyatakan bahwa sebenarnya dakwah itu adalah kewajiban individu. Setiap orang itu berkewajiban untuk berdakwah, akan tetapi sesuai dengan kapasitas ilmunya masing-masing. Jadi kalau kita sudah mempelajari sesuatu dan kita memahami teks agama, baik itu Al-Quran ataupun hadis, kita pahami dengan pemahaman yang benar, maka kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, terutama sekali kepada orang tua kita, kepada pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, anak kita, ya, terutama sekali kepada mereka gitu ya. Jadi kita ajarkan kepada mereka. Itulah yang namanya hukumnya itu adalah fardu ain, ya. Kewajiban yang sebagai individu gitu. Tapi disesuaikan dengan ilmunya masing-masing. Kalau para ulama yang punya ilmu banyak, tentunya mereka memiliki kewajiban yang lebih besar lagi daripada kewajiban yang diemban oleh masing-masing individu kaum muslimin gitu ya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, misalnya ayat nomor 6 surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batuan, di mana neraka tersebut dijaga oleh para malaikat yang sangat bengis, sangat kuat, dan mereka itu sama sekali tidak menentang Allah, dan apa saja yang Allah perintahkan pasti mereka akan melakukannya gitu. Jadi di sini dalam ayat ini kita bisa pahami bahwa kewajiban untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus melakukan dakwah kepada anggota keluarga kita supaya mereka itu terbebas dari api neraka, begitu ya. Jadi itulah yang sifatnya dakwah yang sifatnya fardhu ain, sifatnya itu secara individu pun itu harus wajib dijalankan, terutama pada keluarga inti kita. Tapi juga ada yang namanya fardhu kifai, yaitu fardhun kifaiyun yang merupakan jika dilakukan oleh sebagian orang maka itu sudah gugur dari seluruh umat. Artinya kalau sebuah negeri itu ada para ulamanya dan mereka sudah menjalankan dakwah ya, maka ketika mereka ini para ulama sudah menjalankan dakwah
Ya, dengan demikian maka kewajiban untuk berdakwah itu gugur dari kaum muslimin yang lainnya karena sudah ada para ulama yang menjalankannya tersebut. Ini yang disebut dengan fardun kifai, ya, atau fardu kifayah ya gitu ya. Karena sudah ada yang menjalankannya sehingga gugur dari kaum muslimin yang lainnya. Demikian yang disampaikan oleh Syekh tadi. Nah, Syekh barakallahu fiik. وهنا سؤال مهم: ما هو فضل الدعوة إلى الله؟ فضل عظيم جدا، فضل عظيم ينبغي لمن آتاه الله ولو شيئا بسيطا من العلم أن لا يفرط في هذا الفضل العظيم. لا تفرط في هذا الفضل العظيم. من الأدلة الآية التي ذكرتها قبل قليل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني مسلمين. ما في أحسن منها أبد. هذا شيء عظيم. أيضا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أثنى الله عليهم قال: كنتم خير أمة أخرجت الناس. أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الإمام مسلم والترمذي. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه الإمام مسلم وغيره. عندما تدل الناس على خير وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتذكرهم ويعملون بما قلته ثم ينشرونه هم أيضا لغيرهم، يتسلسل لك الأجر. انظر إلى الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، اهتدى على يد صحابي آخر. قال العلماء: كل الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه ورواها الناس بعده وعملوا بها لهذا الصحابي الذي اهتدى أبو هريرة على يديه له أجر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله أجره فله مثل أجر فاعله. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث رواه البخاري في صحيحه. حمر النعم أنفس بذاك الوقت. هذه النصوص كلها تدل على فضيلة عظيمة، وذلك ينبغي للمؤمن أن لا يتقاعس عن الدعوة إلى الله. أنت في بيتك، أنت في مقر عملك بالحكمة، ولكن بالهدوء والرفق والحكمة وعدم إملال الناس. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Pertanyaan selanjutnya, apa keutamaan daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak sekali keutamaan untuk dakwah ini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Syekh beberapa ayatnya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang tidak ada orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah, berdakwah mengajak kepada Allah dan beramal saleh, dan ia mengatakan sesungguhnya aku ini termasuk pada golongan orang-orang Islam. Jadi orang yang berdakwah itu adalah orang yang terbaik. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Yang berarti kalian itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk orang-orang, kalian mengajak mereka untuk melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Surat Ali Imran ayat 110. Ya. Lalu pada ayat yang lain, pada hadis ya Rasulullah SAW menyatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat saja. Ya. Dengan demikian, farubba muballighin aw amin sami'. Maka barangkali orang yang kita sampaikan kepada dia ayat tersebut, itu dia lebih paham terhadap ayat tersebut daripada yang menyampaikannya. Gitu ya. Yang penting tugas kita menyampaikan. Nah, barangkali yang menjadi murid kita, yang menjadi orang yang pernah kita dakwahi itu, dia lebih banyak mendapatkan faedah dari dalil tersebut ya daripada kita yang menyampaikannya. Gitu, seperti itu. Di hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyatakan, "Man dalla 'ala khair falahu mislu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Gitu. Jadi ini kayak MLM gitu ya. Kita itu melakukan kebaikan lalu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut. Nanti orang yang melakukan kebaikan itu gara-gara kita, maka dianya dapat pahala, kitanya juga dapat. Nanti apalagi kalau dia itu ngajarin lagi pada yang lain, nanti dianya dapat,
kita didapatnya. Semakin banyak orang yang mengerjakan kebaikan melalui perantara kita, maka kita pun akan mendapatkan pahala seperti yang dia dapatkan. Gitu ya. Maka misalnya seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu ataupun para sahabat-sahabat besar yang lainnya, yang mereka itu menjadi sebab masuk Islamnya sahabat-sahabat besar lainnya, itu mereka akan mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh orang-orang yang masuk Islam gara-gara mereka. Ya. Jadi misalnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "An yahdiyallahu bika rajulan wa min humrin na'am", itu artinya berarti kalau seandainya ada satu orang saja yang masuk Islam karena engkau, maka engkau itu akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik, pahala yang sangat banyak, lebih baik daripada unta merah. Yang putih itu yang merupakan hak terbaik di masanya seperti itu. Jadi intinya bahwa kalau kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajar orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita ajarkan itu selama dilakukan oleh orang lain, maka selama itu pula pahala mengalir kepada kita. انقطع صوتك يا شيخ. انقطع صوتك يا شيخ. Jadi intinya bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh tadi itu, kalau kita berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang mengerjakan ajakan kebaikan kita itu akan menjadi sebab kita mendapatkan pahala. Kitanya dapat pahala, orang tersebut dapat pahala, ya. Dan kitanya akan terus-menerus bertasalsul. Tasalsul itu artinya dia dapat pahala, kemudian nanti orang yang dia ajak lagi dapat pahala lagi. Jadi terus-menerus akan berpahala banyak ya, selama ajakan kebaikan yang kita cetuskan itu dilakukan oleh orang-orang. Naam syaikhana barakallahu fiikum. الحقيقة بقيت عناصر كثيرة في هذا الموضوع ولم يبقى إلا حوالي 12 دقيقة على الأذان. بقي عنصر عنوانه ما هي الأسباب المعينة على القيام بالدعوة إلى الله. العنصر الآخر ويتكون من عدة عناصر، من 6 عناصر. العنصر الآخر ما هي آدابها، آداب الدعوة إلى الله، ويتكون من 11 عنصر. الآخر ما هي آثارها، آثار الدعوة إلى الله، وتتكون أيضا من عدد من العناصر، وهذه لا يمكن إكمالها الآن. فإن رأيتم أن نكتفي بهذا القدر، فإن كان فيه أسئلة، لأنه يبقى تقريبا 12 أو 11 دقيقة، إن كان في أسئلة أو نختم الموضوع، ونؤجل هذه حتى لا نبترها، نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ. Baik. Nah, jadi sebenarnya ini tidak perlu diterjemahkan ya, tapi ini kan karena akan direkam lalu masuk ke YouTube, jadi perlu penerjemahan. Jadi intinya yang disampaikan oleh Syekh di sini ada sekitar 10 menit lagi menjelang azan maghrib. Ada banyak unsur-unsur pada materi yang akan beliau sampaikan mengenai asarud dakwah ini, ada banyak ya. Jadi misalnya yang mengenai sebab-sebab yang bisa membantu kita dalam urusan dakwah, lalu kemudian pengaruh positif dalam dakwah dan lain sebagainya, itu ada beberapa poin-poinnya ada banyak gitu yang akan disampaikan, sehingga tidak memungkinkan dalam waktu yang barangkali tinggal 10 menit ini lagi. Maka oleh karenanya kata Syekh, apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan yang sudah disampaikan atau hal-hal lain? Ada yang mau ditanyakan oleh ikhwah sekalian? Silahkan. Pindahin ke situ. Dan diangkat ke belakangmu. Gimana? Di sini kalau pakai nggak apa-apa. انقطع الصوت يا Kalau ada شيخ. yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung dinyalakan langsung mic-nya atau dituliskan di Kan mau lobbynya selesai dulu dia bilang. طيب شيخنا يبدو أن لا يوجد أي سؤال الآن. الحمد لله. طيب نختم بالدعاء إذن. نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا رب يا رب يا الله يا الله
يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال الكرام يا رب يا رب يا الرحمن الرحيم يا من قلت قولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي سئلت به أعطيت. نسألك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال الكرام يا الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم. نسألك بإيماننا بك سبحانك ومحبتنا بك سبحانك وإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإيماننا بالقرآن ومحبة القرآن. اللهم كن فعلنا ووفقتنا بهذه الأعمال وغيرها من الأعمال الأخرى التي وفقتنا إليها أو بعضها أو أحدها خالصا وجه كريم. فالله يا أكرم يا ذا الجلال الكرام إنا نسألك الدعوة التالية يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا ومن نحب وإخواننا المسلمين واجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك جميعا وجهك عظيم سلطان قديم وخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والثبات وحسن الختام والشهادة في سبيلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعذ بلادنا وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا جلالك الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم. اللهم اجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم ارزق هؤلاء الإخوة جميعا. اللهم ارزقهم الحج المبرور والسعي المشكور وزيارة مكة والمدينة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وأثابكم الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظكم يا شيخ. أنا أستودعكم الله وأنت ممكن ترجمون الأدعية فقط يا شيخ. حفظكم الله.